Sebenarnya kamu bisa saja memisahkan antara routing dengan logika dari functionnya. Function untuk request dan responnya. Atau bisa kita kenal sebagai logika dari controller. Karena secara tidak langsung aplikasi Express-nya harus menganut pola MPC atau model view controller, di mana model untuk berinteraksi dengan database, view untuk mengenerate sebuah template dalam bentuk HTML, dan controller sebagai penghubung antara view dan model, serta bisa menuliskan logika untuk kode programnya. Jadi saya akan coba memisahkan bagian function di setiap routingnya. Pertama saya buatkan sebuah folder namanya controller. Isi filenya itu kita berikan namanya user.js. Jadi nanti setiap data punya controller dan punya routing tersendiri. Pada kasus ini kita mengelola data usernya. Jadi kalau kamu punya data produk, maka kalian buat router produk dan controller produk. Untuk view dan model kita akan bahas di video yang terpisah, tapi yang jelas kita harus memisahkan bagian function request responnya ke dalam satu file. Jadi di sini kalian melakukan modul ekspor sebuah objek yang ditandai dengan kurung kurawal. Nanti di dalam objek ini akan ada beberapa properti yang berbasis function, katakanlah functionnya index, lalu menyimpan function untuk request responnya. Tapi syaratnya harus ada data user. Jadi untuk data usernya saya pindahkan ke sebuah controller. Anggap aja data user ini berasal dari model. Modelnya diakses sama controller dan ditampilkan ke dalam view atau ke dalam browser. Jadi nanti controller ini akan menjalankan tugas dalam mengelola data usernya. Dengan kata lain, user.js hanya menampung fungsi-fungsi yang berkaitan dengan data usernya. Nanti tinggal dipisahkan dengan koma untuk properti function berikutnya. Tapi yang jelas, kalau sudah seperti ini, kita punya function index, dan function indexnya bisa kita impor ke dalam routingnya untuk bisa kita gunakan, di mana kita bisa langsung mereferensikan dengan nama user controller sama dengan require, impor dulu data controllernya, mundur satu folder, baru bisa masuk ke folder controller user.js. Nah di sini namanya bebas, saya buat namanya user controller. Nanti nama itu akan kita referensikan untuk spesifik memanggil metode apa. Pada kasus ini yang akan saya tampilkan adalah user controller.index. Harusnya ketika saya simpan dan jalankan lagi metode get URL-nya /user, seharusnya data responnya berhasil dijalankan dan tidak ada perubahan. Hasilnya tetap sama. Kita hanya memindahkan bagian routing dan controllernya. Lakukan hal yang sama untuk metode post, put, dan delete. Jadi kita pisahkan dengan koma, perhatikan penulisannya. Nama untuk metode post kita berikan namanya store. Lalu untuk function request responnya kita bisa cut, pindahkan ke dalam value propertinya. Pisahkan dengan koma lagi untuk melakukan update dan delete. Lakukan copy paste, kurung kurawal pembuka penutup, kita cut, lalu kita pindahkan ke bagian properti update berbasis function. Saya rapikan seperti ini, tinggal function delete-nya. Ini kita copy sampai kurung kurawal, kita paste di dalam properti delete-nya. Oke, cukup seperti itu. Kita simpan semua data controllernya. Lalu di sini kita referensikan user controller dot store. Nanti user controller dot update. Begitu teman-teman. User controller dot update. Untuk yang delete, user controller dot delete. Maka sekarang routing kita jauh lebih bersih dan jauh lebih singkat. Semua kode programnya, semua logikanya sudah kita simpan di satu controller namanya user.js.
Lalu kita juga sudah menghubungkan controller tersebut ke dalam routing untuk bisa direferensikan satu persatu berdasarkan properti function yang sudah didaftarkan. Seharusnya programnya masih berjalan. Kita send dulu untuk metode get. Berikut ini adalah data usernya, metode post, kirim bodinya. Bodinya itu ID yang ketiga, datanya Jaja. Kita kirimkan, sudah masuk user Jaja, ID yang ketiga, pesannya berhasil disimpan. Saya akan update user yang kedua dengan metode put. Kita juga harus mengirimkan body datanya harus kita ubah menjadi JJ. Kita send. User yang ketiga harusnya sudah berhasil diupdate, bukan user ketiga tentunya. Yang kita update adalah user yang 2. Pesannya sudah berhasil ditampilkan dan kita akan delete user yang kedua. Kita delete lagi user yang ketiga. Oke, sudah cukup. Programnya sudah berjalan dan tidak ada perubahan.